A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadana, bulan Ramadan. Alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Ai inna Jibrila, artinya sungguhnya malaikat Jibril, nazala bil Qur'ani, telah turun dengan Al-Qur'an, jumlatan wahidatan, sekaligus. Fi Lailatul Qadar, pada malam yang dikatakan Lailatul Qadar. Wa kanat lailata arba'in wa ishrina, dan adalah dia pada tanggal 24. Tanggal 24 min Ramadan, daripada bulan Ramadan. Minal Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz. Ila sama'id dunya, ke langit dunia. Fa'amla'a Jibrilu, maka mendikte, mengimlakkan, yang mendiktekan. Jibril, malaikat Jibril, ala saparati, atas saparatil kiram, fakatabuhu, maka mereka itu menulis apa yang didikte oleh Jibril itu, suhufin, pada lembaran-lembaran. Wa kanatil kasuhufu, dan adalah lembaran-lembaran itu fi mahallin min tilkas samai, pada satu tempat dari langit itu. Yusamma Baitul Izzati, yang dinamakan dia Baitul Izzah. Thumma nazala Jibrilu bil Qur'an, kemudian turun Jibril dengan Al-Qur'an ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nujuman, cara beransur-ansur. Fi 23 sanatan, yaitu selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Muddatan nubuwati, yaitu selama kenabian. Bisababil hajati, sesuai dengan hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauman, yaitu suatu hari. Yauman biyaumin ayatin wa ayatain, yaitu satu hari dan satu hari, satu ayat, dua ayat, wa talatan, dan 3 ayat, wa suratan, kadang-kadang 1 surat. Hudan linnas, adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Bayanan linnas, sebagai penjelas bagi manusia. Minad dolalati, daripada kesesatan. Wa bayyinatin minal huda, dan dia juga menjadi penjelas daripada petunjuk-petunjuk. Wadihatin, yang jelas-jelas, min amriddin, daripada urusan agama. Fal huda, maka huda, al-awwalu, maka huda yang pertama, mahmulun ala usuluddin, yaitu adalah dihamil di atas pokok-pokok agama. Wal huda at-tsani, sedangkan huda yang kedua, ala furu'il din, atas furu' agama. Memang para ulama tafsir menafsirkan antara hudan pertama dan hudan kedua berbeda. Hudan pertama menurut sebagian ulama tafsir ya Al-Qur'an sendiri. Sedangkan hudan yang kedua, baitati minal huda, adalah kitab-kitab lain. Taurat, Injil, Zabur, Suhuful Ula. Isi keanggap bahwa itu wah yang kana berlaku julu, si juluan ni maksudnya. Tergentilah ya isi syariat si baru.
berarti si turun kemudian menasah akan si juluan. Menasah si juluan. Nah. Kemudian Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Pertama, niki kan ayat yang menjelaskan tentang awal mula turunnya Al-Qur'an. Kan ya, awal mula turunnya dari Ramadan alladzi unzila. Nah, lamun unzila berbeda kaca nuzila. Jadi berbeda unzila timpal nuzila. Lamun unzila turun sekaligus. Kitab-kitab terdahulu Taurat, Injil, Zabur unzila turun sekaligus. Nah, adapun lamun Al-Qur'an nuzila. Lagu apabila Al-Qur'an endah teguna yang unzila, berarti maksudnya adalah si turun sekali turun. Karena apa? Karena Al-Quran ini munajaman. Jadi lamun nuzila turun berangsur-angsur, lamun unzila turun sekaligus. Apabila Al-Quran tersebut unzila masih, maksudnya si turun sekali. Surat Al-Alaq turun 5 ayat. Nah, ini unzila. Surat Al-Muzammil awal-awalnya doang. Surat Mudassir pun sebenarnya juga 5 ayat. Nah, ini unzila sekali turun unzila. Nah, apabila dikumpulkan selapun unzila ini, nah ialah sejadi nuzila. Yang disebut bahwa unzila Al-Quran, diturunkan Al-Quran sekaligus dengan turunan sekaligus niki dengan Lauhul Mahfuz menuju langit pertama. Niki selapuk niki, sebungkul. Malaikat Jibril turun dengan langit dengan Lauhul Mahfuz. Terus mendiktekan kepada Safaratul Kiram. Diktian nih si Safaratul Kiram. Safaratul Kiram lalu menulis sampai sebungkul Al-Qur'an tulis Safaratul Kiram. Yang dan turun tolok ya Baitul Izzah. Baitul Izzah adalah sebuah sekretariat syiarak di langit pertama. Jadi turunnya sekaligus pada tanggal 4 likur. Kan biasalah Lailatul Qadar menurut kita adalah pasti ganjil. Selikur, 3 likur, selai, 7 likur, kemudian 9 likur. Yang Qadar lalu ternyata adalah 4 likur. Malam 4 likur. Tahun turunan dengan Lauhul Mahfuz sifat Baitul Izzah. Ada sebagian ulama mengatakan Lailatul Mubarakah. Kemudian Yaumal Taqal Jam'an. Jadi Lailatul Mubarakah adalah Lailatul Qadar masih. Waktu keturunan pertama kali Al-Quran dengan Lailatul Izzah kepada Rasulullah SAW. Nah, ini tanggal 17 bulan Ramadan. Karena apa? Lailatul Qadar, tanggal 17 ini adalah termasuk ya Yaumal Taqal Jam'an. Hari ini adalah hari bertemunya 2 kelompok besar. 2 kelompok besar. Jam'ul Kuffar dan Jam'ul Muslimin. Tahunnya terjadi tanggal 17 bulan Ramadan, julu Jumat. Perang Badar Kubro. Itu perang Yaumal Taqal Jam'an. Menurut sebagian daripada ulama tafsir bahwa perpaduan antara Lailatul Mubarakan dengan Yaumal Taqal Jam'an inilah yang melahirkan malamnya jadi Lailatul Mubarak, kemudian jeluhnya jadi Yaumal Taqal Jam'an. Berarti Lailatul Mubarakah adalah tanggal 17 bulan Ramadan, Yaumal Taqal Jam'an adalah tanggal 17 bulan Ramadan. Jadi malam Jumat, jelu Jumat. Ialah tahunnya terima si Rasulullah
lek tanggal 17 pertama kali lek malam Jumat lek Gua Hira. Nah ya, namun Lailatul Mubarakah. Kemudian inna anzalnahu fi Lailatul Qadar adalah maksudnya silangan Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah. Untuk kepentingan jawaban daripada sebuah permasalahan, jalan keluar daripada sebuah kasus, maka malaikat Jibril turun sesuai kanca si kebutuhan si Rasulullah. Misal, ini membutuhkan salah satu contoh. Jawaban daripada sebuah pertanyaan atau sebuah permintaan. Permintaan Rasulullah kan pertama puasa kan, masih terangan pengajian Swaliwat. Puasa di awal Islam nikah adalah sekitar 22 jam. Ini jadi 23 jam puasa. Sehingga tahun berbuka dengan maghrib sampai isya doang. Niki di awal-awal. Nah niki pada marantan puasa daripada umat Nabi Rasul terdahulu. Yang mana daripada kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lagu para sahabat niki kan ini kadang-kadang berdiang sebinian dua telu. Lalu si dua telu niki kan kadang-kadang ini bergiliran semalam pindah, harap si dua malam pindah, harap selu malam pindah. Pindah-pindah. Nah, lamun saat pindah kepada si kemudian kan si kemudian ini menuntut untuk tebaringin. Lebih-lebih kadang-kadang si kedua ini membayangkan bahwa berembe entah bareng kanca sebinian si pertama. Terus si ketelu pun marak nikah. Berdasarkan perasaan-perasaan inilah menimbulkan syahwat tinggi bagi sebinian para sahabat. Maka para sahabat si laki akan melayani. Suantin anda sampai di paranin laun berat sebelah antara sopok timpal silainan. Karena waktu sangat terbatas antara maghrib timpal isya doang, dengan selesai isya kan dia kanggo bareng. Nah nikilah isi menuntut ya untuk diperpanjangkan waktu. Enggak sampai hanya sejam atau 2 jam. Nah berbuka. Dia datang di para Rasulullah SAW. Pada belapor kaji jatuh ya Rasulullah, kaji jatuh ya Rasulullah, kaji jatuh ya Rasulullah. Sekian banyak. Kaji jatuh ya Rasulullah, kaji jatuh ya Rasulullah. Rasulullah langsung menjawab. Rasulullah biasalah terjadi semacam niki menang peduk. Lamun turun ayat berarti ya jadi jawaban. Sampai turunlah firman Allah, "Uhillat lakum lailatas syiyami ar-rafathu ila nisaikum ila akhir hayat." Tahalalang tipa anta pada kamu pada bareng senina semama lek malam-malam bulan Ramadan. Sampai kepada firman Allah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Niki kan Lailatul Syiyam. Lailatul Syiyam niki malam. Malam-malam daripada jelu berpuasa niki kan beda antara maghrib timpal subuh. Lamun subuh jerak teparanin malam menurut ukuran syariat. Sekalipun menurut hukuman umum bahwa lamun wah jam 12 liwat sekedik berarti wah pagi kan. Wah pagi. Lagu ni tetap paraninnya lail sampai terukur dengan bayan hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal khaytil abyadi minal fajr. Jadi sampai terjelas penglihatan perbedaan antara khaytul abyadu minal khaytil aswad, yaitu benang putih daripada benang hitam. Ya jadi batasnya. Nah niki sebagai salah satu contoh bahwa ya turun sisi ayat niki adalah untuk memberikan jawaban
atas permintaan para sahabat, perpanjang ya Rasulullah. Enggak sampai lau niki keliru doang jadi ini. Perpanjang, enggak hanya sekedar maghrib sampai isya doang. Lagu perpanjang, akhirnya terpanjang sampai subuh. Nah, nikilah sebagai contoh keturunan sayat. Keturunan 2 ayat. Sesuaikan sebab-sebab turunan Al-Quran ini. Berbeda memang kata kitab-kitab lain. Taurat, Injil, Zabur dan Suhufil Ula. Sekaligus doang, plak satu kitab. Nah, ini. Al-Quran jande, sekedik. Jadi langsung amalan, langsung praktikan Rasulullah SAW. Nah, inilah ya silparain munajjaman, turun secara berangsur-angsur. Jadi nazala. Kemudian fungsi daripada Al-Quran itu adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian si kedua, bayyinatin minal huda, untuk memperjelas makna daripada petunjuk-petunjuk si juluan turun. Wal furqan, dan si kedua adalah untuk jadi furqan. Furqan ini al-fariqu bainal haqqi wal batil, yang membedakan antara hak dan yang batil. Ya furqan, membedakan antara hak yang batil. Nah, niki fungsi daripada Al-Quran adalah pertama hudan linnas, si kedua bayyinatin minal huda, si ketiga adalah al-furqan al-fariqu bainal haqqi wal batil. Kemudian Al-Quran memiliki fungsi-fungsi lain masih. Memiliki faedah-faedah lain bagi umat manusia. Maka dengan demikian Al-Quran sebagai kitab yang paling akhir diturunkan adalah merevisi akan kitab-kitab terdahulu, sehingga lamunara kitab terdahulu terjadi penyimpangan misalnya, Al-Quran lah sebagai barometernya. Tentang akidah, tentang syariah terutama sekali. Maka ialah sebabnya apabila Al-Quran turun antik dengan isi memakai kitab dahuluan, masih berkutit di dalam kitab sidahuluan, ialah sedeparanin kafir kitabi. Ya kafir paranin, ya kitabi, ya ahli kitab lagu kafir. Alladzina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang kafir daripada ahli kitab. Kemudian di dalam sebuah hadis dalam Ibnu Katsir, Rasulullah berbahasa, man tamassaka bit-taurati qabla bi'tsati Isa faqad naja. Saya berpegang teguh terhadap kitab Taurat sendikman kebangkitan Nabi Isa alaihissalam, berarti dengan nikia naja, selamatlah ia. Selamat. Wa man tamassaka bit-taurati ba'da bi'tsati Isa faqad halaka. Saya berpegang teguh terhadap kitab Taurat sementara Nabi Isa wah kebangkitan, binasa dengan masih berpegang teguh kepada kitab Taurat, padahal kitab Injil waktu turunan. Nabi sebab sehingga harusnya ia tenasah. Berarti dengan simaran diri Yahudi harus jadi Nasrani dalam turunan Nabi Isa. Wa man tamassaka bil Injili qabla bi'tsati faqad naja, bahasa Rasulullah. Saya berpegang teguh terhadap kitab Injil sendik kuman kebangkitan aku, selamat dia. Selamat. Wa man tamassaka bil Injili ba'da bi'tsati faqad halaka. Saya berpegang teguh terhadap kitab Injil, padahal aku ada bangkitan jadi Nabi Rasul, binasalah ia. Berarti saya si selamat adalah si berpindah kepada kitab kemudian. Apalah arti Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Samurian lamun dia bermaksud untuk merevisi kitab juluan.
Allah tidak menginginkan antara kitab-kitab Situruna berkompetisi sampai terjadi polemik antara kandungan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran, kitab Zabur. Tentu Allah Ta'ala tidak menghendaki. Dia menghendaki. Walaupun memang dalam soal perbedaan pendapat, ya memang jelas. Perbedaan pendapat atas suatu ayat isi pada mantuknya. Si ucapan, lagu, mafhumnya kadang-kadang tergantung daripada dengan isi memahami. Berarti karena bayinatim minal huda wal furqan, kemudian dalam ayat lain musaddiqan lima baina yadaika, untuk menyatakan kebenaran akan kitab-kitab sebelumnya. Menyatakan kebenaran, apakah artinya benar untuk dipraktikkan walaupun kau sudah dibangkit menjadi rasul, atau maksudnya dia benar memang diturunkan untuk nabi yang terdahulu, memang ada dan wajib dilaksanakan. Sehingga apabila waktu bangkitan Rasulullah, harus syariat Rasulullah yang harus berlaku. Nah, inilah fungsi daripada Al-Quran, ialah musaddiqan lima baina yadaika, untuk membenarkan, menganggap kebenaran. Dalam arti pemahaman sebelum, membenarkan bukan berarti silakan berlakukan iya apa adanya walaupun kau sudah dibangkitkan. Lalu maksudnya sudah diberlakukan pada zamannya, Taurat pada zamannya, Injil pada zamannya, Al-Quran pada zamannya. Lalu kalau jelas Al-Quran pada zamannya hari kiamat, zaman Al-Quran. Namun zaman daripada kitab-kitab terdahulu sampai Nabi Rasul belakangan diturunkan kitab. Misal setelah Nabi Musa alaihissalam, jemaah turun Injil kan, lagu Nabi Rasul tetap Arab. Misalnya Nabi Harun. Jalan Nabi Harun terus sampai kepada Nabi Samuel. Nabi Samuel, wayahan daripada Nabi Daud. Wayahan daripada Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Jadi sedikman turun Zabur daripada Nabi Daud, maka Nabi Samuel jelas jadi rujukan adalah kitab Taurat. Kitab Taurat. Adapun rujukan bagi para umat setelah Nabi Isa terbangkit dan jadi Nabi Rasul, memang rujukannya adalah kitab Injil, sampai datanglah kitab berikutnya Al-Quran. Nah, kalau datang Al-Quran, berarti Islam datang. Al-Islamu yajubu makablah. Islam ini adalah akan menghapus napi si berlaku sebelumnya, ataupun dosa-dosa sebelumnya. Si berlaku artinya berupa syariat. Misal sembahyang, layak kan hanya dua kali ngelemak doang di bian-bian. Niki pun di nara berdiri tegak, di darah ruku, di darah sujud, tokor tapakur doang. Tapakur doang. Ya caranya. Nah nikilah ya terrevisi, terperbaiki isi Al-Quran. Al-Quran mengajarkan lamun sembahyang, ruku, sujud, tidal dan seterusnya. Rukun-rukun pelisi pitu dalam solat harus berlaku. Dalam mereka berarti dia para sembahyang. Lamun hanya tentang iling-iling manunggaling kalau Gusti, mara ajaran daripada Gololaco. Gololaco ini adalah tokoh daripada kebatinan Indonesia. Saya mengatakan bahwa Al-Quran ini dia ada bahasa Arab. Bahasa apa lah? Bahasa Jawa kuno. Sineparan Al-Quran ini. Sampai tutup artian. Bahwa Al-Quran ini berasal daripada bahasa Jawa kuno. Menurut Gololaco. Orangnya kan ya paham kebatinan. Al-Quran bahasa Arab. Karena inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu bahasa Arab. Tidak bahasa Jawa kuno. Marantan paham daripada Gololaco ini.
Golo Laco kan jadi tokoh kebatinan. Menurut dia melanjutkan ajaran yang ditinggalkan oleh Syekh Siti Jenar. Jadi berpaham al-halaj niki. Halaj niki adalah suatu paham manunggaling niki. Manunggaling kaula Gusti. Artinya kaula niki Allah, kaula niki rakyat, manusia, hamba, Gusti niki Allah. Parane menyatu antara Allah dengan makhluk. Jadi seolah-olah mafhum adalah bembe tak tendait manusia berarti hakikatnya tendait Allah. Karena dalam diri manusia ini Allah manunggaling menurut ajaran al-halaj niki. Padahal sebenarnya arti wahdatul wujud, penyendirian wujud. Penyendirian wujud niki, wujud Allah ya wujud Allah, wujud makhluk ya wujud makhluk, wujud Allah kadim baki, kemudian wujud makhluk niki baru. Masing-masing mempunyai wujud sendiri-sendiri. Sehingga antara raja timpal rakyat adalah rakyat yang kanggo terperbudak si raja. Karena rakyat pun berhak hidup aman, damai dan sejahtera. Lagu karena wahtara sukil isi pemahaman baru ni ke bahwa Al-Quran apabila menyatu, Allah menyatukan sesama manusia, berarti ini lupa diri sampai kadang-kadang mempertuhankan diri marantan niki si Firaun. Nikilah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-fariqu bainal haqq wal batil. Bainal halal wal haram. Faman syahida minkumus syahra. Siapa saja yang syahida. Syahida lamun pandang secara zahir bermakna menyaksikan. Asyahra. Asyahra niki adalah bulan. Man syahida minkum awala sahrin. Siapa saja yang menyaksikan di antara kalian permulaan bulan. Pil hadiri, yaitu pada saat dia hadir artinya dia sedang musafir. Falyasum, maka silakan dia berpuasa. Silakan dia berpuasa. Kulla syahrin, yaitu setiap bulan. Wasudus syahri, dan setiap menyaksikan bulan. Imma birru'yati wa imma bisama'i. Sama ada dia menyaksikan itu adalah dengan melihat pandangan dengan mata kepala atau bisamati itu dengan mendengar. Dalam arti dengan berita lalu bercerita. Lalu niki mengetahui dengan telinga, lewat telinga. Nah ya sebabnya kalimat syahadah ini kan arat parani syahadah basyariah. Arat parani syahadah hilmiyah. Arat paran syahadah huduriyah, arat paran syahadah aikoniyah, arat paran syahadah al-imaniyah, arat paran syahadah i'tiqadiyah. Ini syahadah. Jadi syarat menyaksikan dia hanya saksi mata. Karena lamun hanya terbatas dengan mata berarti dia paman syahidah, paman ro'an. Siapa saja yang melihat? Siapa saja yang melihat di antara kalian asyara akan bulan, falyasum, silakan dia puasakan. Sehingga melihat setiap bilang jelo dia minta kita jelo gentiwo puasa, namun di puasa. Syahidah huduriyah. Syahidah huduriyah artinya adalah saya si hadir di saat datangnya bulan sabit. Berarti si hadir di kita kewajiban puasa dan fardu ain. Maka dalam umpamaan syahidah niki adalah ia termasuk mengendaki mafhum mukhalafah. Wa man lam yashhad falam yasu. Lamun dia syahidah nak menyaksikan berarti wajib puasa menurut mafhum zahir. Namun niki sebenarnya adalah ia termasuk syahadah macam-macam syahadah, di mana syahadah ilmiah, mengetahui kan
Yang tidak disebut dengan sama, ya artinya mengetahui dengan sebab pemberitahuan dan pemerintah bahwa tentu lek jelusinekan ini adalah hari pertama daripada bulan Ramadan. Lamun paman syahidah diartikan sebagai sesi tidak hadir, maka tentu adalah lawannya waman lam yashhad. Siapa tidak menyaksikan, lam yasum, dia tidak puasa. Nah, ikilah ia di dalam memaknai kalimat demi kalimat. Syahidah basariah isi menyaksikan. Yang seringkali dicontohkan bahwa lebih terpemulia saksi mata dibanding kerja saksi hadir. Artinya si bawahnya mengetahui. Artinya kan lamun syahadah basariah masuk bermakna ru'yah, bermakna melihat. Kan itu selapu nih bau kita bulan. Lagu mengetahui pengetahuan, pemberitahuan. Nah, kemudian syahidah mana huduriyah, artinya saya si hadir, dia sedang merantau, maksud dia sedang musafir. Karena berkaitan kita kaji siwaliwat. Asyamu fis safari, dia bagus. Dan termasuk kebagusan puasa di waktu musafir. Nah, yang syahidah bermakna hadara. Lawan daripada saparo. Lamun si syahidah adalah ia si berpuasa, lamun si saparo berarti silakan. Nak pilih puasa atau tidak puasa. Lamun pilih puasa, ya silakan puasa. Selama dia membuat dia semakin sulit dalam permusafiran. Wa karena wa antasumu khairul lakum in kuntum la ta'lamun. Asyara fal yasum. Paman syahida minkum asyara fal yasum. Lamun Imam Nawawi mengatakan man syahida, siapa saja yang menyaksikan minkum dari kalian hilal Ramadan, akan tanggal 1 bulan Ramadan. Tanggal 1 bulan Ramadan. Waqad imparada bitilkar ru'yati. Dan sungguhnya dia misalnya menyendiri dengan penglihatan itu. Mesakna di darat jadi saksi. Silakan dia puasa. Mesa-mesa wah. Jenis peribadah batur. Sekarang badak batur. Alah yarak wah tugas tukang kita bulan ngadu alat bagus. Lagu di mandait ya. Kalau sida bani mengatakan jelunikan dia tanggal sekit. Karena berdasarkan hisab. Lamun lengan Indonesia tercoba kita tanggal sekit no sangat sulit. Karena menurut Al-Makfurullah Tuan Guru Nawawi mengatakan bahwa dia mungkin kita bulan dengan Indonesia dalam tanggal sekit no. Kumbek negara selalu ditutupi si aun. Selalu tutup. Nah, kadang-kadang karena dia mungkin dilan para pemancing di tengah laut no, ya marwan mentep-mentep marwan bulan metiwo wani. Ternyata lah dilan para pemancing. Nah, ya yang disebut marah sebru. Paman syahidah bermakna syahidah bima hadara. Kemudian bermakna alima, mengetahui karena itu badak si pemerintah. Dalam badak si pemerintah maka idza hakamal hakimu irtafal khilaf. Namun pemerintah sudah turun tangan untuk menyelesaikan suatu persatu, sudah permasalahan, maka selesailah, terangkatlah hilaf. Berarti ini adalah perbedaan Malik. Apabila Allah memaksakan untuk mengatakan ini adalah haknya, silakan naik banding. Karena ini masalah pemahaman daripada syahidah minkum musyarraf fal yasumu. Maka salah dia puasakan. Imma biru'yati imma bisamai. Sama ada dia melihat atau sama dia mendengar. Qala, dia telah berkata, ra'a insanun hilal Ramadan. Telah melihat oleh seorang manusia akan hilal Ramadan, tanggal 1 bulan Ramadan. Waqad imparada zalika bidzalika ru'yati, padahal dia menyendiri dan melihat itu. Mesa-mesaan dinara dengan lainan. Waraddal imamu syahadatahu, lalu menolak oleh imam, oleh pemerintah akan kesaksiannya. Masih bro, mesa itu kan menyaksikan sekian banyak dengan menggunakan alat menara bosin saksian. Sinar pada jelu tanggal sekian dan bosin saksian. Atau tanggal sekian bulan Ramadan atau bulan-bulan atas lainan.
emosi saksiannya, maka tentu inna ataupun salah sopok dengan isi hanya mesa-mesa akan terjadi perbedaan pendapat penemuan tentang masalah melihat bulan tanggal sekian, akan berbeda. Lamuna aku melihat bulan mesaku ni, tertolak si pemerintah. Dia mungkin nanti kita bulan dia mengadu alat ber dengan gancang terus ber tahu kita. Dia mungkin tersumpah. Sampai kadang sumpah pun dia tidak peduli. Karena apa? Karena pemerintah akan memiliki kewenangan untuk menentukan tentang awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal dan sampai seterusnya. Untuk kepentingan kaum muslimin berpuasa atau tidak puasa. Qala mufassir Allah Ta'ala, kad di'anahu kad hasala, karena bahwasanya dia sudah mendapatkan, sudah syari kesaksiannya melihat bulan, pihaki pada haknya. Fawajaba alaihi saum, maka wajib di atasnya berpuasa. Wajib berpuasa karena melihat. Wa idza syahida, dan apabila menyaksikan adlani oleh dua orang yang adil ala ru'yatil hilal, atas melihat bulan, atas melihat bulan sabit maksudnya, hukima bihi pisau, maka dihukumkan padanya dengan puasa, wal fitr, dan berbuka puasa di menjelang hari Raya Idul Fitri. Wal fitr, dan berbuka jami'an semuanya. Wa idza syahida adlun wahidun, dan apabila menyaksikan oleh seorang saksi yang adil ala ru'yati hilalin, atas melihat akan bulan, ru'yat waraddal imamu sadatahu lazimahu ayyasuma, lazimlah orang itu sendirian puasa li annahu kad hasala syuhuda syari, karena dia sudah berhasil menyaksikan bulan, pihaki pada haknya. Fawajaba alaihi saumu, maka wajib atas orang per orang itu adalah puasa. Wa idza syahida adlani, apabila menyaksikan oleh dua orang yang adil ala ru'yatil hilal, atas melihat bulan sabit Ramadan, atas menyaksikan akan bulan ru'yati hilal Syawal, kemudian begitu juga hakama bihi fisawmi wal fitri jami'an. Wa idza syahida adlun wahidun, apabila menyaksikan oleh seorang yang adil ala ru'yatil hilal Syawal, atas melihat hilal Syawal, melihat tanggal 1 dari bulan Syawal, la yahkumu bihi, tidak boleh dia berhukum dengannya. Amma idza syahida ala hilali Ramadan, adapun apabila dia menyaksikan tentang tanggal 1 bulan Ramadan, payuhkamu bi ihtiyatan, maka dihukumkan dengannya secara ihtiyat. Artinya coba berbaik sangkalah secara ihtiyat bahwa memang tentu ni sikit ni begitu. Walaupun ini nak saksi ni begitu, hanya ia doang masalah lagu memang pasti begitu. Ia tentu begitu. Ihtiyatan li amri saum, karena sebagai ihtiyat bagi perintah puasa. Jadi maksudnya lamun puasa neka ternyata ndik na termasuk tanggal sekian bulan Ramadan, silahkan. Ternyata jemaah puasa. Daripada ndik na puasa, dia na puasa. Nah, setelah teliti-teliti, itu tu tanggal sindik dah berpuasa ni, dia tak tanggal sekian bulan Ramadan, baru berhenti. Lamun puasa dengan sebuah keraguan-raguan bahwa jelur ni adalah jelur Ramadan atau ndik, terus puasalah ia. Seandainya nak tentu, segera ia puasa hari Syak. Sebaliknya marah sebelum menganggap dia tentu, dia nak puasa. Berarti wajib kada. Padahal jelur tahu sini meninggalan adalah ia dan jelur dengan puasa. Inilah ihtiyatan li amri saum. Yukbalu qaulul wahid, yaitu diterima ucapan dari seorang fi isbatil ibadah, pada menetapkan ibadah. Wala yukbalu fil khuruj, dan tidak bisa diterima pada al khuruj, keluarnya minah daripadanya, illa kecuali
qaul itsnain, paling tidak pendapat daripada dua orang. Likullin, alikai yasumu, supaya mereka bisa mempuasakannya. Wala yabturu, dan supaya mereka tidak berbuka, artinya ndik puasa, lagu je puasa. Ihtiyat itu juga ihtiyat. Nah ni. Wa man kana maridan ay fi syahri Ramadan, siapa saja yang dalam keadaan sakit pada bulan Ramadan, fa in kana muqiman, jika ada dia adalah mukim, tidak musafir, aw ala safar, atau sedang musafir, atau dia dalam keadaan musafir. Ay multafisan bis safari, artinya dia adalah berpakaian untuk musafir, maksudnya adalah senantiasa dalam keadaan musafir. Waktu tulu'il fajri, pada waktu terbitnya fajar. Wa in kana sahihan, dan jika ada itu sehat. Faidatun min ayamin, faidatun pada idatu min ayamin ukhar, maka hendaklah dia menggantikan pada bulan lain. Maksudnya min itlaqil ma yakunu iradatu makana. Artinya si tersebut adalah akibat daripada ketidakpuasaan, harusnya puasa sebagai puasa pengganti. Agar ini adalah ya si sebutnya teparan ini termasuk taqdimu ma ahakkahu ta'khir wa ta'khiru ma ahakkahu at-taqdim. Atau kadang-kadang ya ittifa, cukup hanya dengan apabila dengan sakit doang si nau padilah daripada puasa, lagu puasalah ia. Maka apabila berhadapan kepada dalil silainan, maka dengan dia puasa sama sekali, lagu dengan si puasa tetap bahwa puasa ini merupakan satu kenikmatan li aku ni. Yang tidak puasa memang tetap lillahi ta'ala dan gugur kewajibannya. Wa ala safari, ay multabisan bis safari, dan al-keadaan dia terus-menerus dalam keadaan musafir. Waqta tulu'il fajri, begitu pada terbitnya fajar. Wa in kana sahihan, dan jika ada dia orang sehat maksudnya dia sakit. Faidatun, maka lalu dia mengganti pada hari lain, saat dia berpuasa. Faidatun ay fa alaihi iddatum min ayamin ukhar, maka dia wajib mengganti daripada hari-hari yang lain. Pada hari yang lain maksudnya di luar bulan Ramadan harus berganti. Lamun sampai datang bulan Ramadan mudin dia iman berganti, maka berganti dan kifarat. Pirasin iman ganti, misalnya 10 tinggalan burun laksana Arab telu, berarti kali pitu, si pitu dia tolok marata dari Aisyah nanti narak dengan ngakannya. Maka Rasulullah pun tenang mengatakan oleh biasa ini kalau merupakan tanda cinta terbaik dengan sisi Allah Subhanahu wa taala ni. Faidatun ay fa'alaihi iddatu min ayamin akhar, yaitu maka wajiblah atasnya sebagai pengganti daripada puasa-puasa yang kau tinggalkan pada hari lain itu. Ai falyasum minha, maka hendaklah dia berpuasa dengan daripadanya. Biqadri ma aftara, sesuai dengan berapa hari dia tidak berpuasa. Apakah 4 hari, 5 hari, atau 1 minggu dan seterusnya. Harusnya laksana sesuai dengan jumlah si ketinggalan. Au rosatan, atau dia merupakan suatu kemudahan, ar-rosah. Al-iftar maksudnya. Yuridullah bikumul yusra, ay rusah dengan. Kemudian al-iftar, artinya rusah ini dalam bentuk boleh dia berbuka fi safar pada waktu musafir. Wala yuridu bikumul yusra, Allah tidak menghendaki dengan kalian akan kesulitan, tidak menghendaki kesulitan bagi kalian, tapi kemudahan. Dipermudah. Alam yurid, tidak menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu ay yujida lakumul usra, bahwa ia dapatkan oleh Allah, mendapatkan bagi kalian ada kesulitan pisau berpuasa. Jadi menurut Allah kesulitan dengan dia berpuasa. Namun jangan kemudahan dengan cara didik berpuasa anti dana kesulitan. Pisafari pada waktu musafirnya. Walitukmilul iddata, dan agar kalian menyempurnakan bilangan. Ay likai tasumu fil hadiri iddata ma aftartum, yaitu
supaya kalian puasakan pada waktu kalian hadir, tidak sedang merantau, tapi sudah kembali ke kampung halaman. Iddama aftara, yaitu iddatama aftara, sejumlah apa yang kau tinggalkan. Lamun 10 ya puasakan. Lamun 15 dan seterusnya. Pisaparis, yaitu sejumlah apa yang kalian puasakan pada musafir. Wa qara'a Abu Bakrin, dan telah membaca oleh Abu Bakar an Asim daripada Asim, dengan dibariskan taskab pada kalimat wali tukmilu, jadi tukamilu. Namun dibariskan taskab berarti mim nasi bertasdid. Tukmilu dengan tahfif dan membariskan mati kaf. Fathil kaf berarti tukamilu. Wa tasdidil mim, dan membariskan tasdid mim. Wali tukabbiru Allah, tukabbirulah pada mana bahwa dibaca tukbirullah dengan dibariskan mati kaf, atau tukabbirullah kaf membaris atas kemudian tasdid ba. Dan agar kalian mengagung-agungkan Allah. Kapan mengagungkan Allah? Inda inqidha'i shaumi, ketika sudah selesai puasa, berarti di luar bulan selesai puasa, takbir. Ala ma hadakum, atas apa yang Allah tunjuki buat kalian, ila hadhi ta'ah, pada perbuatan taat ini. Qala Ibnu Abbas, telah berkata Abdullah bin Abbas, haqqun alal muslimin, wajib atas orang muslim, iza ra'au hilala syawal, apabila mereka sudah melihat tanggal 1 bulan Syawal, ayyukabiru, untuk dia bertakbir. Berarti kan takbir baik takbir muqayyad ataupun takbir mursalat. Namun takbir muqayyad adalah takbir Idul Adha, karena terkaitannya dengan salat. Kecuali dengan waktu asar, jelo hari Arafah, terus sampai datang subuh. Jerak subuh terus menjelang Idul Adha. Nah, setelah Idul Adha, maka selesailah takbir. Bareh malik lamun telah selesai solat. Nah, ini teparan takbir muqayyad. Lamun takbir mursalat adalah takbir sila Idul Fitri. Karena ini perlu terikat dengan solat. Qala al-Mu'sirur rahimahullah ta'ala. Untuk kapan? Haqqun alal muslimina idza ra'au hilala Syawal ayyukabbiru, agar mereka itu takbir. Wa qala Syafi'i wa abu izhari takbir fil idain, yaitu adalah paling disukai, yaitu membesarkan suara dalam takbir pada dua hari Idul Fitri dan Idul Adha. Wa bihi qala, dan dengannya berkata Malik, Imam Malik, wa Ahmad, dan Imam Ahmad, wa Ishaq. Ishaq ini adalah termasuk ia murid daripada Imam Hanafi. Wa Abu Yusuf, dan Abu Yusuf, wa Muhammad, dan Muhammad. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Artinya untuk menunjukkan kalian bersyukur terhadap Allah Ta'ala ala ruhsati, atas kemudahan yang diberikannya. Qala al-Fara'u, berkata Imam al-Fara', qauluhu ta'ala, yang pada firman Allah Subhanahu wa taala, walitukmilu, pada kalimat watukmilu al-iddata, yaitu agar kalian menyempurnakan akan bilangan, lil amri bimura'atil iddati, karena ada perintah untuk memeliharakan bilangan-bilangan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa tukabbirullah, dan tukabbirullah, agar kalian mengagungkan Allah. Agar kalian mengagungkan Allah. Illatu ma'allamakum, sebagai ilat daripada apa yang ia ajarkan akan kalian Allah oleh Allah. Min kaifiyatil qada, daripada cara qada. Wa qauli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wala allakum tashkurun, agar kalian bersyukur itu illatut tashir, adalah alasan daripada dipermudah supaya kalian bersyukur. Kemudian agar kalian mengqada, itu alasan daripada tukmilu, adalah menyempurnakan. Jadi nikilah ia berkaitan ke masalah bulan Ramadan sebagai bulan tahun tembik turun Al-Quran. Al-Quran turun adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Kemudian bulan Ramadan tahu melaksanakan puasa bagi dengan isi sedang musafir dan mengetahui bahwa bulan puasa timbul terbit. Qala wa idza sa'alaka ibadi anni ay an qurbi wa bu'di fa inni qaribun wallahu alam bisawab.